Ya, dan bagaimanakah tanggapan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah terkait kebijakan penarikan kurikulum 2013 yang dianggap terlalu tergesa-gesa? Berikut wawancara Zelda Savitri dengan Mendikbud Anies Baswedan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan penerapan kurikulum 2013. Keputusan ini disambut baik oleh sejumlah pihak, diantaranya adalah para orang tua murid, para siswa, dan juga para guru. Namun tidak sedikit juga yang mengecam keputusan ini. Kita akan berbincang langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Pak Anies, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Mbak Zelda. Kita bicara tentang topik hangat beberapa hari belakangan ini, kurikulum 2013. Bagi mereka yang mengalami mungkin dengan mudah bisa mengatakan ini keputusan yang baik, kami mendukung dan harus dilakukan ABCDE. Tapi bagi mereka yang tidak mengalami mungkin tidak memahami. Hanya bisa mengatakan mungkin ini ganti menteri, ganti lagi kurikulumnya, kan yang dirugikan siswa lagi. Secara singkat Pak Anies, apa alasan mendasar kurikulum 2013 harus diganti? Ya, jadi memang tantangan terbesar kami adalah menjelaskan pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki anak yang sedang sekolah. Kalau mereka yang sedang sekolah langsung tahu persis, karena memang ada masalah besar di dalam implementasi. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya kata kuncinya adalah ketergesa-gesaan. Jika saja kurikulum dilaksanakan prosesnya secara lebih seksama, kita akan terhindar dari problem ini. Jadi kita lihat misalnya dari ide sampai dengan desain, dari desain sampai dengan dokumen, dari dokumen sampai implementasi itu akan bisa selaras jika saja tidak diburu-buru. Tapi kita tahu prosesnya waktu itu sangat cepat. Lalu ketika implementasi, bayangkan dilaksanakan di seluruh sekolah serempak. Bahkan sampai dengan tadi, saya tadi rapat dengan di kementerian dengan seluruh pejabat terkait, itu untuk assessment saja belum siap. Padahal semester sudah hampir habis. Jadi ketergesa-gesaan adalah kata kuncinya. Sementara PP nomor 32 tahun 2013 yang menjadi landasan ini mengatakan ada waktu 7 tahun untuk melaksanakan. Jadi tidak harus sebenarnya segera selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, perubahan itu memerlukan proses. Apalagi ini kurikulum. Kurikulum itu kan alat menstrukturkan hubungan antara pendidik dan peserta didik. Dan jumlah pendidik kita, kalau bicara guru saja, itu jutaan, 3,1 juta total, 1,6 yang PNS. Itu juta orang tidak bisa dengan hanya penataran, sesudah penataran lalu jalan. Nah, saya ketika ditugasi untuk mengurusi Kementerian Pendidikan ini, begitu saya datang menghadapi challenge ini, kenyataannya sudah berjalan dan kenyataannya di lapangan guru belum lengkap pelatihannya, buku belum siap, guru pun punya masalah dengan penilaian, lalu orang tua yang anaknya belajar merasakan punya beban yang masalah luar biasa. Barangkali Mbak Zelda termasuk orang tua yang merasakan itu. Nah, ini tantangan yang saya hadapi. Kemudian kita melakukan assessment. Jadi saya tidak buru-buru, begitu dilantik terus langsung hentikan, tidak. Karena kata Pak Nuh justru Anda yang tergesa-gesa ini, baru sebulan menjabat sudah mau ganti kurikulum lagi. Ya, nah, jadi kita sudah mendapatkan data dari pelaksanaan selama beberapa semester, ada yang 3 semester, ada yang 2 semester lalu. Dari situ kita simpulkan bahwa kesiapan sekolah harus diuji lagi. Mereka yang, dan kebanyakan masih belum siap, karena itu kemudian kita hentikan dulu. Koreksi kurikulumnya, baru nanti secara bertahap. Nah, pertanyaannya kan sekarang begini Pak Anies. Sekarang kurikulum 2013 diputuskan untuk dihentikan. Tapi lalu apa? Bagaimana dengan anak yang misalnya sekarang duduk di kelas 5 SD yang akan menghadapi ujian akhir nanti? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana mekanisme penerapannya ke depan? Jadi, kita kurikulum 2013 itu dilaksanakan di 3% sekolah di tahun 2013. 3% itu kira-kira 6.221 jumlahnya. 97% belum menjalankan. Baru 2014 97% ini menjalankan, dan disitulah terjadi banyak sekali masalah. Jadi yang 97% ini akan kembali ke KTSP atau kurikulum 2006. Ini langsung kembali ke 2006. Itu pertanyaannya Pak Anies. Lalu bagaimana buku misalnya? Beli lagi? Jadi kita kembali
sekolah-sekolah ini baru melaksanakan selama 4 bulan. Kalau sekolah ini sudah melaksanakan 4 tahun, kembali lagi itu masalah. Tapi ini baru jalan 4 bulan, justru jauh lebih mudah. Apalagi kita tahu ada hal-hal yang harus dikoreksi dari kurikulum itu. Kita akan bedah satu persatu Pak Anies, hal-hal apa yang harus dikoreksi, apa idealnya seperti apa, sistem penilaian misalnya, itu yang seperti apa, nanti akan kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Yang kembali kita lanjutkan perbincangan bersama Anies Baswedan. Pak Anies, tadi kita sedang bicara soal ada sejumlah hal yang perlu dikoreksi. Kita coba lihat satu persatu dari pengalaman yang kita tahu selama ini terjadi. Misalnya, kriteria penilaian. Tadi Anda sebutkan ini sebentar lagi guru-guru sudah harus mulai menilai, begitu ya. Sementara kriteria penilaian agak unik karena menggunakan kalimat dan bukan nilai per mata pelajaran. Di satu sisi mungkin itu baik untuk masukan konstruktif dan lain sebagainya terhadap diri si anak. Tapi di sisi lain orang tua tidak akan pernah tahu anaknya apakah pintar di matematika, lemah di bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Mengapa begitu, Pak Anies? Itu namanya authentic assessment yang digunakan, dan di lapangan ketika ini dijalankan sejak 2013 muncul reaksi guru-guru menceritakan betapa beratnya karena ada lebih dari 1.200 item, kalau tidak salah dalam 1 tahun yang harus, atau 1 semester yang harus diisikan, dan terutama bagi guru SD bebannya sangat besar sekali. Kemudian ada terobosan, dibuatlah software supaya memudahkan agar dari situ penilaiannya untuk data entry-nya akan jauh lebih mudah. Softwarenya sudah jadi, tapi software itu pun baru jadi minggu lalu. Padahal kita sudah menjalankan ini sejak Juli. Sekolah akan punya tantangan tersendiri. Jadi seperti saya katakan tadi, sebenarnya jika kita jalankan ini dengan cara yang seksama, maka ide yang baik itu akan bisa jadi implementasi yang tidak kalah baik. Jadi sebenarnya secara ide, dalam tataran ide ini baik? Ide ya, tapi kan masalahnya ide itu harus terjemahan dalam desain. Desain itu terjemahan dalam dokumen, dokumen terjemahan dalam implementasi. Kita bicara implementasi nih Pak Anies, salah satu masalahnya adalah distribusi buku. Sampai dengan hari ini masih banyak sekolah-sekolah di seluruh tanah air yang belum mendapat buku. Betul. Ada yang pakai fotokopi, ada yang pakai CD, ada yang harus membawa uang cash 1 koper ke percetakan untuk bisa dapat buku. Bagaimana Anda bisa menjamin ketika kembali ke KTSP ini tidak terjadi lagi? Ya, nah di sini letak barangkali perbedaannya. Ketika kurikulum 2006 itu sudah berjalan sekian tahun, secara umum infrastrukturnya sudah ada. Jadi tentu percetakan, penerbit akan harus menyiapkan buku. Tapi sekolah sudah jauh lebih familiar. Bahkan buku-buku yang dipakai oleh seniornya pun lebih tersedia dibandingkan dengan kurikulum yang baru sama sekali. Anda nggak bisa minimal masih bisa diturunkan begitu ya? Ya, Anda nggak bisa kemana-mana kecuali memang mengambil buku dari pembagian dari pemerintah. Nah, pendekatan yang ditawarkan memang menarik, tetapi guru, terutama guru, harus memiliki pemahaman yang lengkap, kemampuan yang komplit sebelum dia bisa menerapkan. Nah, kemarin cara kita melatih guru itu dengan pola penataran. Gurunya ditatar 52 jam, lalu setelah penataran itu diharapkan dia bisa menerapkan. Kenyataannya jadi bingung semua. Bingung. Ini sama seperti kita belajar sebuah software. Dengan kita mendengarkan saja tidak cukup. Karena itu, pendekatan ke depan adalah whole system, whole school system. Jadi seluruh sekolah dilatih, kepala sekolahnya, gurunya, dah jalan. Ketika jalan satu sekolah, maka guru-guru sekolah lain ikut di sini. Ikut belajar. Jadi ada semacam percontohan begitu. Percontohan, jadi bukan ikut training ya, bukan hanya penataran, tapi dia ikut mengajar. Jadi guru-guru itu ikut belajar bersama. Dia menyaksikan guru lainnya mempraktekkan. Dia ikut mempraktekkan. Setelah itu jalan, mereka paham, baru jalankan di sekolahnya. Itu yang kita akan kerjakan, dan mudah-mudahan dengan cara begini kita akan punya solusi yang baik untuk semua. Baik, kita tunggu Pak Anies seperti apa nantinya ke depan bagi orang tua, murid dan juga bagi para siswa dan juga guru. Terima kasih Pak Anies Baswedan untuk waktu Anda. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Terima kasih Anda telah bersama kami.